Ini kan kita channel pertama dan yang kedua. Channel yang pertama jangan akan kedua kalinya juga gitu. Nggak mungkin pertama aja nih gitu. Channel pertama yang akan kedua kali itu juga agak membingungkan. Itu kayak lagi akad nikah. Ini yang pertama dan akan yang kedua. Oke. Bahaya juga. Tapi perencanaan kita di program yang ini sih, Iya. harapannya sih dari tempat kita bersenang-senang aja. Iya betul. Ya harapannya hanya di episode ini aja ya guys ya. Jadi nggak terlalu panjang-panjang juga. Suaga marga kata diskusi penuh canda obrolin apa aja. Batuk Pak Haji. Alhamdulillah. Ini tenggorokan lagi kering banget. Kenapa tuh? Cuacanya juga di luar panas. Oh iya. Jadi apa ya, harus Banyak minum. segera dehidrasi dulu. Dehidrasi. Bukan segera di dehidrasi, justru lu dehidrasi karena panas. Oh iya, itu maksudnya gue gitu. Harus segera di Apa? Dehidrasi. Minum. dehidrasi Agak lah. silang. Oh iya, diminum. Hidrasi. Agak Hidrasi. tambeng ya bocah. Tambeng. Iya, tambeng Ampun. banget. Karena emang di luar negeri tuh sampai yang 44 derajat ya, banyak yang meninggal. Meleleh. Itu saking panasnya tuh. Yang di Eropa, Pak. Eropa bener. Oh iya tuh, bener tuh. Enggak, kalau anak tuh bisa step itu kalau panas gitu. Step. Step berapa? Step 2, 3. Step hitam. Tapi anak lu pernah step, Pak? Ada. Oh ya. Ada. Anak lu berapa? Ada. Gue lupa nih anak gue yang mana. Astaga. Kenapa dia lupa sama anak sendiri ya? Ini udah gak ada opening begini aja udah. Udah Ya, gini aja so. Nama juga nongkrong ya Bang ya? Nongkrong kan nggak pakai opening. Oh, gitu. Datang nongkrong Emang ngobrol lu bude. Sony Tulung, Pak. Dah. Wah. Teman-teman lu lagi nongkrong di warkop. Oke. Masa tiba-tiba oke balik Masa lagi. ya. Gak mungkin. Nah, itu tuh. Paling apa aja. Oke. Biasanya mamang-mamang yang kayak gitu. Oh iya. Iya. Pesan apa? Nah, baru gue pengen. Itu opening tuh. Itu benih. Iya. Jadi ini kan kita channel pertama dan yang kedua. Channel yang pertama jangan akan kedua kalinya juga gitu. Nggak mungkin pertama aja nih gitu. Channel pertama yang akan kedua kali itu juga agak membingungkan. Kayaknya channelnya satu aja deh. Iya, channel satu, episodenya banyak. Benar. Itu kayak lagi akad nikah. Ini yang pertama dan akan yang kedua. Oke. Bahaya juga. Ya pokoknya ini adalah episode pertama dari kita. Buat yang belum tahu kita siapa, gua Gaber. Gua Ucup. Gak ada ucup Gak di ada, sini. gak ada ucup. Gua ambil duluan. Iya. Biar dia bingung. Bener. Nyari nama lagi dia. Ya kan? Gue Bildo. Gue Abdel. Bener. Tiba-tiba. Cing masih di Palapa. Masih. Masih. Makan bubur palapa biasa. Oh iya benar. Tadi pagi kita. Tadi pagi ya. Biasa gue makan bubur. Diaduk. Sambelnya diaduk apa enggak? Sambelnya apa semuanya? Ya tergantung lu mau ngaduk sambelnya enggak, bantuin abangnya gitu. Kalau gue biasanya bagian ngecapinnya doang. Ngecapinnya dibayar berapa sehari itu? 2.000. Tapi gua sejujurnya tim bubur pakai kecap banyak gua. Kenapa? Enak aja. Kacang. Kacang gue juga. Banyak juga. Sedang aja, sesuai porsi aja. Kalau kecap kan biasanya udah ditakrin kan biasanya pas abangnya bikin bubur. Heeh. Nah gue pasti minta ekstra tuh. Gatel sih gue kalau pakai kacang. Kecap. Oh iya. Bang, kan aduh. Dia belinya kecap. Iya. Kenapa kacang enggak? Kayaknya lu bukan budak dah, tapi masih bego. Bingung banget cuma udah pakai headset ini. Habis makan kacang. Habis makan kacang. Iya. Nah, Jadi kebanyakan nama Nanda tuh gitu. Emang Tapi ntar gue dihujat sama Nah. komunitas Nanda Nanda. sendunia. Bener. lagi. Emang ada. Jangan. Nanda bagus. Nanda bagus. Filmnya udah ada kan? ada. Apa? Nanda berakhir kubur. Asal jemput aja. Maksud gua kalau sebelum ngomong kayak dipikir jeda dikit aja. Abis itu kayak disambung-sambungin. Contoh misalnya gue ya. Ada film Nanda, apa? Kung Fu Nanda. Iya. Iya. Ada Nanda dengan cinta gitu Tuh. kan bisa juga. Oh, iya. Kenapa kesana ya dia? Nyari juga ya bang. Enggak, gue masih heran aja Masih heran. sama dia nih. Oke. Nama Nanda udah bagus Bener. gitu ya kan. Tapi aduh, apakah bangga bapaknya punya anak kayak gitu? Tapi sejujurnya kita tuh juga belum saling kenal terlalu dekat ya. Kita tuh dipertemukan dari sebuah apa? Keinginan dalam berkarya di medium yang sama.
Iya sih sebenarnya karena pada nganggur aja. Enggak, maksudnya lu jangan terlalu kayak Bijaksana gitu ya. iya, udahlah. Banyak waktu luang. Penonton juga udah pada tahu gitu nganggur. Nyari kegiatan. Lebih-lebih Nanda, Pak. Kenapa? Karena nganggur derajat dia Di rumah. di mata bininya berkurang. Jadi marwahnya dia sebagai suami agak jatuh gitu ya. Ah, Agak penurut gitu. Jadi kayak nggak bisa counter tuh nggak bisa. iya, maksudnya Apa mau ikut apa Bang, pelatihan apa? Ini kelas pengusaha nasi goreng. Kan tuh pilihannya cuma 2 ya. Antara passion sama F&B atau masakan. Satu lagi emang bener gak ada pilihan. nah itu. Astagfirullah. Enggak, kemarin kan dia cerita kan ya, karena dia mulai istrinya itu mulai ragu sama dia. Jadi kayak apapun yang dia lakukan tuh kayak belum ada value-nya gitu. Iya. Bener. Tapi tadi sebelum kita tag ini dia cerita, Pak. Apa tuh? Kayaknya gua akan melihara kambing, Betul. pengen ayam petelur Betul. gitu. Gimana? Gue jadi bininya juga. Aduh, apa sih gitu yang jelas-jelas aja lah gitu. Terlalu random Mas. Iya. Itu adalah konsep hidup slow living gitu. Slow living. Jadi kita menikmati Lebih ke slow sama stigma bininya sih. Gitu kan. Slow aja. slow gitu. tapi nggak bisa living jadinya akhirnya gitu. Oh, jadi konsep slow living ada slow tapi nggak bisa living sama dia. Iya, karena kekonyolan itu sih sebenarnya. Nah itu lu tahu konyol kenapa lu ngeluarin ide itu Stream? Tapi kan kalau Bang Reja kan emang kerja ya Bang ya? Iya, masih kerja saya. kantoran. Alhamdulillah. Dia satu-satunya dari kita berempat yang kerja. Kerja. Gitu. Full time. Full time. Bang Nanda punya bisnis percetakan. Amin. Di mana Bang? Oh, amin, Pak. Sukses, maksudnya supaya sukses laku. Enggak, berarti kan belum ada. Ada udah ada. Kan biasanya gini. Kalau wah dia nih orang kaya, Bener. amin. Karena belum kaya. Iya. Nah ini lu tadi announce kalau dia itu punya bisnis percetakan, dia bilang amin. Sepi soalnya. Lah kok lu tahu dulu? Tahu. Kan makanya lu ada waktu kesini. Nah itu dia. Di mana Bang tempat percetakannya Bang? Kok nangis ya? Kok kan jadi nangis. Monang. Ya Allah. Sebenarnya kalau rame emang nggak mungkin dia kesini ya. Iya. Pasti lagi apa namanya nyablon gitu kan. nyetak, motongin. Sebenarnya lebih namanya Mau taken cutter. Ada tuh fase-fase kalau itu. kalau entrepreneur begitu emang Bang. Gitu. Iya, jadi yang menjalankan suatu bisnis itu ya tim begitu, bukan Owner. guanya gitu. Ada timnya nggak? Enggak. Ini kan konsep aja Bang. Oh iya. Konsep. Nama percetakannya apa Bang? Adam Printing. Adam. Adam Printing. Adam. Adam Itu nama anak nama anak gua. Oh. Yang enggak pertama pasti ya. Iya betul yang Iya. pertama. Ada teman gua ngasih nama anak Adam, namanya Adam, tapi anak kedua. Kan aneh ya? Yang pertama Karena yang- sebelum Adam. Tapi gue setuju sama temen lu. Iya. Kenapa? Karena ciptaan Allah yang pertama kali itu Nur Muhammad. Oh, Baru gitu? ada. Baru Masya Allah. malaikat, setan apa gitu-gitu. Adam Printing di mana lokasinya? Lokasinya mobil aja Pak. Bentar dulu, bentar. Ini pakai mobil atau gimana sih? Kita tahu bulat konsepnya. Percetakan tapi berkeliling gitu. Pak ini lebih ke broker atau ngantau. Iya sih kayaknya. Seriusan ini emang ada apa? Ada apa sih tempatnya atau emang benar-benar lu keliling? Tadinya gua tuh sewa rumah yang pinggir jalan. Gua buka banner gitu, ada etalasenya dan Iya. gua brandingin. Iya. Itu dan karena memang waktunya juga nggak sempet gua full time jadi kerjaan di luar, jadi gue tutup, terus gue pindah di tempat gue sekarang gitu. Di Jadi rumah. modal ini aja Google Map aja gitu gue mah. Berarti ada tempatnya, nggak Ada. keliling. Nggak. Oke. Bentar. Tapi IG ada kan? IG ada banyak. Nah itu. Kok banyak? Ntar dulu. Aduh, astagfirullah. Gue juga ada yang nggak nyambung sama Oh, dia. cabangnya banyak. Kerjaannya, harapannya banyak. Oh. Gitu. Nah, kalau Bang Gaber kan emang orang-orang udah pada tahu ya. Kan lu pelukis, bukan ya? Pelukis harapan. Asik. Lagi kayak dapat Lukis sekolah. sahabat. Lukis harapan. Gua tuh terinspirasi dari Pak SBY. Ah. Gitu, melukis pemandangan gitu. Gue suka banget itu. Makanya pas lulus sekolah itu langsung wah ngelihat di eranya SBY ya kan. Dia bikin album. Lagu. Iya, terus dia akhirnya pas pensiun melukis. Melukis. Wah ini nih.
tujuan hidup gue ini. Wow. Berarti Bang Gaber asli Pacitan. Tiba-tiba asli Pacitan. Soalnya kayak SBY, kayak Pak SBY. SBY Enggak. bukan Pacitan. Lu ngefans misalnya sama siapa? Ahmad Dhani. Sama Cuna, ya kan? Cuna Brazil, Oh, bukan Cunha. Cunha. Iya. bukan lu kampungnya Rio de Janeiro. Oh, bukan. Oke, siap. Idola siap. aja ya. Ya, idola aja. Rumah mah masing-masing. Iya. Enggak, siapa tahu lu di wilayah rumahnya dia, terus ketika nama dia naik, lu menjadi terinspirasi gitu. Wah, Putra daerah. putra daerahku Menjadi presiden. meroket gitu menjadi presiden. Gue pernah ke Pacitan, cuman kampung gue bukan Pacitan. Kita. Oh gitu. Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi memang kalau banyak nggak, jangan nyinggung Banyuwangi. Banyuwangi udah bagus sekarang. Cakep. Oke. Benar. Raisa pertama kali itu yang memperkenalkan Banyuwangi, ya kan. Sekarang namanya pohon Raisa loh, Pak. Oh iya. Yang di mana? Gurun, kok gurun sih? Apa sih namanya? Bukit. Bukan, yang banyak rusa-rusa itu, Kebun Raya Bogor. Iya, Ragunan. Pak. Kalibata. Kalibata deh. Iya, rusa. Itu yang di video klipnya Raisa, yang dia sama rusa-rusa. Itu mah di ituan ya? Cicahem. Cicam. Oh, Pak, gue tau. Iya itu. Nah itu namanya sekarang pohon Raisa. Disebutnya. Sama warga sana. Iya, jadi kan kalau orang wisata ke sana, gue lupa nama daerahnya apa. Pokoknya di Banyuwangi lah. Jadi kayak ada disebutnya apa ya? Savana Padang. Savana, Iya, benar. Savana di situ kan kayak ada binatang-binatang, entah rusa, entah kerbau apa. Nah itu ada pohon. Nah disebutnya pohon Raisa. Gitu. Oke, baru tahu tuh gue info nih. Info bisa jadi hoax. Astaga, nanti bisa dicari sama teman-teman ya. Kan gue dapat informasinya kan dari tour guide gue. Oh, pas lu kesana. Ya kan belum tentu valid juga. Benar. Bukan gubernur sana yang menisbatkan bahwa itu pohon Raisa. pohon Raisa, nggak ada pelangnya juga. Gitu Oke. kan. Tapi di dunia tour guide tuh udah tahu tuh pohon Raisa. Ya mungkin itu untuk infotainment aja ya. Iya. Jadi biar wah nih dia ikut trip ini kan mahal nih. Terus ini nggak ada apa-apa yang bisa dijual nih. Iya. Ya, ini pohon Dinisbatkan Raisa, itu gitu. sebagai pohon Raisa. Biar jadi daya tarik tuh. Daya ya. tarik Daya Pak. Gitu. Untuk saudara Dul bagaimana? Saudari dong. Bapak produser katanya. Minum obat dulu. Sakit orang kayaknya. Kalau sekarang Iya. sih lagi pertama freelance aja ya. Freelance bantuin seorang editor post house gitulah. Iya. Ngurusin sosmednya. Oke. Sama kita deh nih. Gue ingin bersenang-senang bersama kalian. Asik. Seneng banget sih gue sama Nanda. Ya alhamdulillah sih. Seneng. Iya, kita sampai awal ngobrol tuh udah ngomongin red card. Sampai gitu. awal ngobrol. Tar dulu, Bukan Bang. sampai, harusnya lu bilang dari awal ngobrol, bukan sampai awal ngobrol. Oh, oke. Ya, udah jalan Iya, baru sampai. benar. Kita tuh udah long term gitu pikirannya kita gitu. Kata siapa? Kata gue barusan. Nggak, kan kalau ngomongin pikiran kan masing-masing ya Pak ya. Iya. Terus dia ngajak-ngajak Iya. bahwa kita seragam gitu, bahwa pikiran kita tuh jangka panjang gitu ya kan. Oh. Kan lu nggak tahu gue mikirnya jangka pendek apa jangka panjang. Betul. Tapi perencanaan kita di program yang ini sih Iya. harapannya sih ya dari tempat kita bersenang-senang aja. Iya betul. Ya harapannya hanya di episode ini aja ya guys ya. Jadi nggak terlalu panjang-panjang juga. Pak omongan ada doa loh Pak. Hati-hati Pak. Jangan. Kacau nih orang nih. Pokoknya tuh yang awal menginisiasi ini sebenarnya kalau gue diajaknya sama Bang Reja. Ya. Ini tuh adalah project udah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya gue diajakin. Tertunda dan emang lost gitu aja Bang ya. Iya. Ceritain Bang. Iya jadi dulu gua kenal Doi ini waktu itu dia masih jadi salah satu podcaster yang ya lumayan terkenal lah ya. Oh yang tadi gue bilang. Bukan Bukan yang itu beda lagi. Beda lagi. Jadi gue sempat ngeliatnya di acara podcast live gitu di M Block gitu kan. Gue juga baru pertama kali ketemu di situ. Gue dengerin dia pecah Pak, sumpah. Jadi gue punya teman ada di podcast lama gue, diundang juga di acara itu gitu kan ya. Terus Grogi, teman gue tuh Grogi. Sebelumnya soalnya Bill Dul main sebelum dia, pecah banget dia. Takutnya drop dong, ngakalin. Ayo dong Dul bantuin gue, dia bilang gitu kan.
masuklah Bilul di podcastnya teman gue itu pas lagi live. Emang ini anak kacau Pak. Dia multi talenta anjir. Bisa ini handstand. Betul. Terlalu break dance mas, terlalu break dance. Enggak, ini kan podcast lah. Iya. Enggak, dia ini salah satu, mungkin kalau ada apa lu bikin CV lu tulis aja mudah membaur gitu kan ya. Iya, Itu bagus. Jadi dia gampang buat masuk orang dan bikin ngebawa suasananya asik banget. Iya. Terus gua langsung kayaknya seru juga nih ya ngajakin dia gitu kan. Udah sampai situ nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol, tukeran kontak lah. Ya agak lama sih gue baru coba buat ngajakin dia. Tapi itu ya lost gitu aja karena kesibukan masing-masing kali ya. Siapa yang sibuk? Kan gue bilang kesibukan masing-masing. Oh masing-masing. Oke. Kenapa sih dia nih Pak? Udah makan belum sih? Belum. Kacau ya dia Pak. Nah kalau Bang Reja tiba-tiba sama Bang Gaber gimana Bang? Gue penasaran tuh. Jadi sebenarnya gue ada hubungan khusus sama dia Pak dulu Pak. Sedap. Ciuman dong. Iya gue sama dia tuh sebenarnya satu sekolah lah dulu. Cuma dia kakak kelas gue. SD. Oh, SD. SD. Ex-dek di British School. Betul. Oh. Kalau gue di Englandnya. Nah, satu SD tapi kan beda tempat tuh. Iya. Dia kakak kelas gue lah. Oke. Satu SD, satu tempat pengajian lah dulu. Wih. Ngaji kita dulu. Gue inget dia tuh punya tas warna ungu dulu Pak. Alpina apa bukan ya Pak? Itu kayaknya jahitan nyokap gue. Oh iya Pak. Nggak beli. Satu tempat ngaji. Satu tempat ngaji. Coba ngaji. Ya Allahumma lakasum tuh. Wabi kaman tuh bukan gitu ya. Iya. Terus akhirnya gue sempat sekitar 7 tahun yang lalu nge-reels dia di IG gara-gara gue ngelihat postingannya siapa gitu ya, nge-repost karyanya dia kan. Ya. Ketemu lagi tuh di situ. Ketemu belum. Oh, belum. Gue nggak tahu nih Bang Gaber siapa sih gitu kan ya. Gue klik tuh terus gue scroll ada mukanya dia. Wah ini teman SD gue dulu nih gitu kan ya. Gue DM aja si Gaber kan. Buat ngobrol-ngobrol doang gitu kan ketemu. Terus gue main ke rumahnya. Asik Pak. Tukar pikirannya seru juga gitu kan. Walaupun canggung pasti canggung ya Pak ya. Karena kan dalam lama gak ketemu. Dulunya juga ngobrol gitu doang. Kayaknya gak ngobrol-ngobrol amat gitu ya. Nggak, canggungnya apa nih Pak? Canggung demen. Agak Lagu Laila Canggung. Oh Iya. Melayu juga ya Pak, Melayu ya. Tapi pas di SD lu deket nggak? Maksudnya kayak main Ngobrol. bareng, pas di pengajian main bareng. Enggak. Enggak, kenal muka aja. Iya, Apa cuma tebak gitu doang. ayat gitu dulu. Sekali-sekali kalau kita papasan cok slam ya. Nah, iya benar. Gue Era-eranya pakai emang. people's elbow gitu kan. Era-eranya begitu ya. Iya. Kayak gitu. Udah lama nih gak ketemu, habis itu DM dibalas gak? Dibalas. Dibalas. Gue pasti balas DM Pak. Tapi lu langsung kenalin itu Bang Reja gak? Kenal. Karena dari satu pengajian itu yang ganteng dia doang. Kenapa ya? Jelas dong. Kenapa yang lu hafalin gantengnya sih? Karena sih saya cewek. Oh Gitu. iya? Enggak. Ya karena kalau guru ngajinya lagi menceritakan bab Nabi Yusuf apa, Iya. ya kan? Pasti contohnya Reja. Coba Wah, gua di situ. Iya. Pasti. Waktu itu tuh guru ngajinya tuh nyontohin bahwa waktu itu tuh si Reja digoda sama perempuan, nggak pakai baju, gitu-gitu. Gitu dicontohinnya. Iya, udah nggak pakai baju, terus belum makan kan kasihan ya jadinya. Ya. Lebih ke gembel. Iya, abis itu gue lanjut kan ngobrol sama dia, gua main ke rumah dia, ngobrol-ngobrol, sharing gitu kan. Iya berjalan gitu aja, tiba-tiba punya inisiatif lah kita buat ini kita diundang buat isi podcastnya temen gua dulu. Langsung. Oh. Enggak. Iya. Gue dikenalin Ngobrol dulu podcast gitu. itu pertama kali sama si John ya, yang kita Itu di Bintaro tuh. era-era podcast baru masuk ke Indonesia itu kan. Ntar dulu lah, John Cena apa gimana bang? Gini. John Pantau. Nah itu. Lanjut habis Iya itu. itu awal-awal podcast masih formatnya audio doang gitu. Jadi adalah teman dia pengen bikin podcast gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Ya udah, yuk bikin podcast yuk. Gua lagi punya podcast nih di satu platform lah gitu, platform musik gitu. Terus akhirnya pas kita jadi tamu di podcast temennya itu si John itu, terus ya kepikiran karena ternyata pas kita tag podcast itu kayak wah seru juga ya obrolan ya, seru bahwa obrolan itu kita rekam gitu. Betul. Dan ternyata tektokannya asik gua sama Reja gitu. Ya akhirnya kita bikin dah podcast berdua gitu. Dulu apa namanya? Sudut suara Kumandang. Karena yang punya sudut suara Dada dulu.
Oh. Itu juga yang ngasih nama sudut suara bukan kita berdua, Pak. Siapa? Si Diki ya, yang ngasih nama Diki itu. Iya di dalam mobil. Dalam waktu mobil itu. tuh. Gokil. Nah kan karena kan transisi tuh. Tadinya podcast kan cuman audio doang. Iya. Terus transisi karena banyak YouTubers yang pakai format Video. video untuk podcastnya ya. Jadi sekarang kan kita bikin. Kita bikin menyenangkan. Benar Bernadia. Nggak, kan udah nih kita bertiga ya. Ini siapa sih? Iya. Gue masih belum tahu nih, Gua tiba-tiba cabut ada dulu. aja. jangan. Kan kita mau percetakan. Nah, kalau Bang Nanda pertama kali diajak sama siapa? Gue yang ngajak malah. Oh. Gua tuh nge-DM sama Bang Aber. Ayo Bang bikin konten lagi. Ya. Dulu pernah bikin juga berarti. Dulu tuh pernah ngundang Bang Aber untuk jadi narsum di sekolahan kita juga gitu SMK Oke. gitu. Terus kayaknya asik nih sama Bang Aber nih. Berarti kalian teman SMK. Enggak teman juga. Satu alma mater setidaknya. Musuhan berarti. Perang dulu. Widih. Masa? Jadi Bang Aber lulus, gue masuk sekolah gitu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Kenalnya di mana? Kenalnya itu di podcast itu. Lu ngajakin. Iya, langsung. Enggak, ada perantara sih alumni juga buat mempertemukan kita berdua saat itu. Gitu. Tapi lu berarti udah tahu Bang Gaber. Sudah dari karyanya pasti. Oke. Bang Gaber pas lagi nih ada anak nih Bang mau ngajak acara di SMK namanya Bang Nanda, terus lu jawabnya gimana Bang? Gas. Tapi lu belum tahu maksudnya kayak Enggak itu kan soalnya kan kebutuhannya untuk Promo. Event apa? sekolah. Gitu. Jadi dia inisiasi untuk bikin konten lah untuk mempromokan acara sekolah itu gitu. Jadi kan karena gua alumni situ, jadi ya yang diundang ya alumni doang Oke. gitu. Betul. Dan akhirnya kita kenal. Nah, terus baru tuh kemarin karena dia nganggur. Betul. Karena dia nganggur jadi kayak Bang, gue main ke rumah lu ya. Iya, betul. Ayo sini main. Ya sekalian tag podcast ya nanti gitu untuk konten gue. Ah, lu sendirian? Iya. Ya udah bareng aja bikin gitu. Kebetulan saya nganggur juga gitu. Tapi kalau Bang Nanda kan emang sambil live streaming juga ya? Iya di TikTok, YouTube juga ada sih. Games tapi Bang apa tutorial? Joget-joget. Bener. Ada yang nonton. Jadi gue stream dan nge-live-nya itu lebih ke trik lagi, maksudnya gue nge-live bukan nge-live ngedesain sama tips-tips soal desain dan percetakan yang kayak gitu-gitu sih. Nah gue tuh open question, pertanyaan gitu. Nah alhamdulillah gitu hampir semua yang nonton nggak ada yang nanya gitu. Jadi ya udah gue ngoceh sendiri aja. Tapi ada yang nonton. Ada yang nonton. Tapi nggak nanya doang ya. Enggak, cuma ya nonton aja gitu. Mungkin pas lagi nonton lu dia nanya sama temen di sampingnya dia. Gimana? Ini apa sih? Sebenarnya nanya Pak. Iya, Kayaknya sih salah deh. Iya. Namanya juga desainer sotoy. Iya. Banyak kemungkinan ya Pak. Siapa tahu keyboardnya itu rusak jadi nggak bisa komen. Oh, iya, bisa Sebenarnya jadi. pengen banget Pak Bener. live lo itu. Iya. Atau enggak pas mau nanya ternyata yang disampaikan sama lu tuh udah lengkap gitu. Jadi oh iya ternyata ini tips untuk mendesain supaya cepat. Kayaknya dia juga nggak tahu fitur malas ngetik terus kita ngomong aja bisa ngetik tuh bisa tuh sebenarnya. Oh iya. Iya. Voice comment. Iya. Jadi kita ngomong apa udah langsung otomatis ngetik. Wih. Wah ini Emang ada ya? Ada. dia high tech banget Pak orangnya. High tech. Bukan high tech sih. Tapi Ya emang dituntut kita harus begitu. Karena gue malas ngetik ya gue mengaplikasikan kayak gitu. oke. Interaktif berarti ya. Gue gugup banget dah. Tiba-tiba. Tadi sebelum tag. Ayo semangat. Lu ini enggak udah ayo semangat. Bener kan? Tapi gue memaklumi sih karena segala hal yang pertama kali itu emang deg-degan. Iya, benar sih. Gitu. Betul gitu ya Bang ya? Enggak. Gue sih enggak tahu malu. Kata John Mayer juga gitu, Bang. Iya. Untuk tampil di atas panggung yang dibutuhin adalah rasa gugup itu. Iya. Justru ya. Justru ketika gugup itu hilang berarti yang gue lakukan di panggung hanya pengulangan doang, repetisi doang. Oh, Nggak ada rasa iya, untuk excited bener. gitu ya. Benar. Berarti ini momen paling berdampak nih untuk hidup lu tuh. Iya, insya Allah. Kalau gue sukses nanti, Kita insya Allah. kok langsung ngomong gue sukses nanti? Enggak ya, justru ini tuh
menurut gue pengalaman pertama gue gitu dengan podcast se-prepare ini. Terus ketemu teman-teman baru kayak Dul sama Bang Reja juga gitu. Kalau Bang Gaber mah istilahnya udah kayak abang sendiri lah. Kita ketemu ngobrol santai. Tiba-tiba pengen masuk kakak. Cium tangan, pijitin. Iya, jadi ini sih menurut gue wah akan menjadi suatu perjalanan yang berbeda gitu nantinya gitu. Kalau gue sukses nanti. Dia tapi jujur gue penasaran dulu. Iya, apa? Penasaran tanggapan istrinya. Nah, sebelum lu jadi for your info buat teman-teman, jadi kan dia sebelumnya kan kayak ngonten sendiri, bikin konten di Instagram, ngonten di YouTube tadi ya, live streaming. Betul. Jadi tuh apa sih, istrinya tuh sangat suportif alias kayak pas dia bilang, "Mah, aku mau bikin podcast sih sama teman-teman." Istrinya tuh sambil gosok kayak gimana? Kapan? Yang live juga biasa juga nggak ada hasilnya. Jadi dicuekin. Nah, tapi tadi sebelum lu kesini, istri lu bilang apa, Bang? Lu kayak ngepap gak kayak, "Oh, ini pakai lighting, pakai kamera?" Belum. Enggak. Belum laporan. Gue cuma ngasih input aja ke bini gue kalau ini konten bukan sekedar konten. Cakep. Tiba-tiba Pantun. Ini konten bukan sekedar konten. Terus nah. Iya, maksudnya konten kita tuh lebih prepare dari konten gue yang pernah gue bikin sebelumnya. Gitu. Oke. Sambil masak Bini lu bilang, "Sama aja." Yang gue pengen dari lu duit, pokoknya lu gawe. Kayak yang dia cerita dia pengen les masak nasi goreng lah. Kan berarti kan kalau ngonten mungkin istrinya itu bete karena ya lu kagak ngasilin apa-apa gitu ya. Lama lah. Nah, ini ada pergerakan dia yang punya potensi ada penghasilan tuh, yaitu pengen kelas nasi goreng. Kelas nasi goreng. Dan dia izin nama istrinya. Nih aku mau ikut kelas. Iya, pengen intinya tujuannya pengen dagang nasi goreng ya kan. Tetap dibully. Pas praktek bikin nasi goreng di rumah gimana rasanya? Anak gue pada gak suka. Rasanya apa? Apa nih yang gak ada rasanya? Di situ kita bilang, udah lu dengerin kata istri lu deh. Iya. Gak usah lu masak kayak gitu. Astagfirullah. Tapi ini pertanyaan serius. Wih. Apa nih? Nama nasi gorengnya apa? Oke. Karena ditanya ya Bang ya. Kalau gak ditanya kan gue diem-diem aja nih. Bener. Jadi nama brand nasi goreng gua itu nantinya namanya itu nasi goyeng Mas Sotoy. Nasi goyeng Mas Sotoy. Mas Sotoy. Andalannya apa tuh menunya? Nasi goreng orak-arik pertama. Tadi goyeng, tiba-tiba goreng. Oh iya. Nasi goyeng oyak ayam. Denger kayak gitu kita tahu perasaan bininya kayak gimana. Iya, kan? jadi setelah gua masak anak gua bilang kayak gitu tadi. Iya. Akhirnya gua mendeklarasi ke istri gua, "Lu akan mengizinkan gua nggak untuk membuka usaha ini?" Sepertinya tidak. Udah jelas. Sumpah tapi sedih banget sih. Untungnya bini lu gawe ya Bang ya? Ya alhamdulillah. Oh, kesini dibensinin gitu. Tapi menurut gue ini banyak yang relate sih ya. Iya. Maksudnya banyak keluarga baru, maksudnya pasangan-pasangan rumah tangga baru tuh yang punya nasib sama kayak Nanda Struggle. gitu. Iya. Kan pasti naik turun ya Bang ya, roda kehidupan, ekonomi juga. Gua pun yang belum nikah Bang. Ya kan pas nganggur ya, gue kebetulan udah punya pacar gitu. Ya pas gue lagi nggak ada, di backupnya sama pacar gue. Nah itu tuh. Entah contoh ya buat kuota, bensin, kadang-kadang tuh kayak ngasih. Ya contoh kayak kita nih gue pengen bikin sesuatu lagi jalan running project apa gitu. Ya alhamdulillahnya disupport. Tapi pas ya gue ada gitu, pas lagi ada project kan cair, nah gantian tuh gue saling berbagi lah, gue ngasih ke dia juga. Itu sama Pak. Kayak gue sama istri gue dulu. Jadi gue tuh pacaran dulu. Pas pacaran. Momen apa? Momennya tuh gue masih baru di cut lah. Karena efisiensi COVID gitu kan. Gue deket sama bini gue gitu ya. Masih pacar gue gitu kan. Masih pacaran lah. Dia itu mau pacaran sama gue pas gue bener-bener nggak ada apa-apanya gitu ya. Justru itu. Justru itu. Satu, itu udah jadi istrinya Nanda ikutin tuh. Jadi contoh anjing.
Iya Pak, karena menurut gua kalau lo ditemenin deket pas lagi sukses gitu ya, kayaknya ya biasa aja gitu, wajar aja gitu kan. Tapi ketika lu pas benar dari nol bahkan minus lah gitu ya, ditemenin lu kalau sampai nyanyain pasangan lu kayak gitu, lu goblok banget asli. Jadi gua benar-benar gua disupport sama dia gitu kan. Gua kalau jalan-jalan nonton, gua kebetulan orang yang selalu ngomong apa adanya aja gitu kan. Misalnya dia yang nonton yuk, ya lagi nggak ada uangnya nih gitu kan ya udah nggak apa-apa, aku yang bayarin gitu kan. Ya udah, jadi apa-apa ya masih ada dia gitu yang tackle lah gitu kan ya. Tapi kalau once ada gue project kan, gue juga ada set project juga kan, ada duitnya di gue gitu ya, gantian lah kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita coba ngobrolin ke yang lebih serius lagi gitu kan, karena emang di saat itu umur gue udah 30-an lah ya. Ya gue pengen nikah lah gitu kan. Gue ngobrol sama dia, ya udah kita satuin visi misinya. Alhamdulillah udah nikah dan gue udah punya 2 anak sekarang gitu kan. Alhamdulillah. Dan udah kerja ya Bang ya. Iya udah kerja. Bener gue tuh ditemenin. Gue sempat mau ngelamar di Narasi dulu. Sempat mau di Narasi. Itu pertama kali gue ketemu dia lagi tuh pas gue lagi ditemenin ke buat di Narasi dulu. Cuma gue nggak gagal ya, nggak jadi masuk di situ. Akhirnya gue di tempat gue sekarang nih gitu kan. Nah istri lu gawe sekarang? Alhamdulillah punya catering sendiri sekarang. Gimana? Catering tuh. Gimana nih? Itu juga Bang Rejas akhirnya kerja ya Bang ya? Iya kerja, ngantar cateringnya. Catering nasi goreng juga bisa ya? Bisa. Buat sarapan bisa Bang. Bule-bule nasi goreng kan makanannya. Gimana? Bule-bule nasi goreng. Buat sarapan di hotel juga nasi goreng. Iya, nasi goreng. Coba Bang, bikin. Tapi yang ada rasanya, jangan flat. Iya tadi kan Bang Raja cerita soal bertemu dengan istrinya ketika ekonominya di bawah gitu. Ya ini kalau cerita gue tuh ya alhamdulillah tuh dari dulu ekonomi gue tuh stabil gitu. Stabil di mana tuh? Di sini. Dulu ini lagi jalan nih. Ini lagi jalan bentar. Terus. Alhamdulillah lagi stabil ya kan. Ketika berdampak, gue juga ada efisiensi saat itu. Efisiensi ya mulai turun ekonomi gue. Itu memang di dalam pernikahan ujiannya itu pasti di ekonomi sih menurut gue gitu. Dengan sekarang turun, ketika gue lagi mulai naik lagi, tiba-tiba diuji lagi turun lagi. Ya itulah memang kita mencari pasangan hidup tuh harus benar-benar paham kita juga dengan kondisi ekonomi yang kayak gini gitu. Tapi bini lu stabil aja kan ekonominya? Alhamdulillah kalau bini gue mah stabil aja. Karena berarti ada apa-apa nih sama lu nih. Menarik. Iya, menarik. Misalnya kalau di rumah, ya cuci, langsung nyuci gak? Nah, gue bagian jemurin aja. Yang nyuci piring siapa? Iya, gua. Nah, itu. Nyapu ngepel gua. Nah, itu. Ada lagi gak? Kalau nyetrika enggak lah. Kenapa? Nggak rapi soalnya. Iya nggak rapi soalnya. Nah, ini tanda-tanda yang ekonomi istri lebih di atas ekonomi suami. Pasti. Tapi ya nggak apa-apa, berarti masih bisa nerima kan? Betul. Kan ada juga yang nggak nerima Bang, kayak langsung entah jadi masalah keluarga gitu loh. Karena faktor ekonomi itu. Iya, nggak nerima kalau suaminya tuh emang lagi nggak ada, lagi jatuh aja. Tapi menurut gue memang secara ekonomi seorang suami mau dia di atas istri atau di bawah istri, yang penting bergerak sih Pak. Oke. Gitu. Karena menurut gue tuh martabatnya seorang suami itu ya bekerja kan. Nah maksudnya bekerja itu kan belum tentu menghasilkan atau tidak. Iya. Betul. Yang penting keluar rumah dulu aja. Ada usaha. Iya, jangan di rumah. Lu udah nganggur di rumah doang ya. Tapi gue percaya sih sama Bang Gaber gitu. Tiba-tiba percaya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba percaya sama gue. Ya Allah. Gimana maksudnya? Ya jadi istilah bekerja tuh yang selama ini gue pikirkan tuh ya gue dapat pekerjaan full time atau freelance, itu gue bilang ke keluarga gue bekerja gitu. Namun seperti ini pun gue sekarang memikirkan ya ini tuh bekerja juga gitu istilahnya gitu. Jadi ya ternyata dengan bekerja dapat rezeki itu ya dari mana aja, bukan dengan kita bekerja full time atau freelance gitu. Benar. Ya kayak gini juga bisa dibilangin kerjaan gitu. Seperti tempat yang kita lagi take podcast hari ini juga. Oh iya. Gara-gara kita berbaur, berteman guys. Betul. Sama Momot, thank you banget Momot, Karin. Thank you. Terima kasih saudara-saudara. Thank you banget. Sama
udah ngizinin kita buat tag di rumahnya Apartemen, ya. asli. Apartemen. Gak usah ngada-ngada, Pak. Iya. Ini rumah. Oh iya. Apartemen ada rumput dong. Iya. Tapi baik lagi Pak, gue mau nebelin sedikit ya sebenarnya di kehidupan rezeki itu rumusnya di keluarga ya. Misal kalau gue nganggapnya mau istrinya yang kerja, mau dudunya kerja atau suaminya yang kerja, sebenarnya jatah rezeki keluarga itu tuh ya udah ditakarin segitu Pak. Oke. Yang penting ya benar kata dia, kita kira kita ada ikhtiarnya juga kan. Kalau diem doang, ya masa tiba-tiba duit datang gitu kan, agak aneh juga dong. Gitu kan. Karena kan sekarang katanya kan model pekerjaan kan makin variatif dengan adanya digitalisasi gitu. Jadi kesannya orang di rumah doang tapi punya duit banyak banget gitu. Lah itu bentuk bergerak juga. Betul. Walaupun secara jasad itu ada di rumah tapi kan secara connecting Benar. secara digitalnya kan keluar dia. Gitu. Surfing dia ya. Iya, jadi jangan cuman gunakan sosial media itu Sebagai untuk hiburan semata. Hiburan doang, iya. Karena bisa dimanfaatkan ya. Nah, itu dia. Sama gue juga, orang tuh banyak contoh gue sebagai dulu kemarin ya udah jadi produser podcast atau apa. Kan kalau tag-nya tuh biasanya kayak seminggu cuma sekali, sisanya di rumah ngeditnya. Nah itu gue jelasin ke nyokap gue rada bingung tuh. Nah, iya. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru kayak gini ya. Kayak apa namanya, kayak gue seminggu ke kantor, sisanya 6 hari tuh di rumah buat ngedit, ngupload dan lain-lain atau bikin materi gitu. Nyokap gue cuma ngeliat gue, si Bill mah di rumah doang, nggak pernah ada apa-apaan nih, dia nggak ada usahanya gitu. Terus dia ditanyalah sama om gue, adiknya nyokap gue, tuh si Bill kerja gak gitu? Nggak tahu tuh, katanya kerja di YouTube gitu. Oh. Udah susah tuh, makanya gue kadang kalau misalnya ditanya mau kemana gitu, main. Nah, Bukan kerja ya. Susah kalau dibilang oh iya kalau main, oh ya udah dia mah emang suka main gitu. Dandanannya gini itu juga kan ke kantor gue bebas ya, kayak pakai celana pendek, nggak yang formal gitu. Jadi biar gue sebenarnya menutup pertanyaan dia dengan jawaban yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Oh iya. tapi nggak apa-apa dul. Nah, Lu harus menjelaskan agar tidak ada miskomunikasi antara keluarga Anda gitu. Ini jadi momen yang sangat sedih. Jadi ya. orang tua tuh punya kebanggaan sendiri buat anaknya, bukan berpikir anak gue di rumah mulu main kagak pernah kerja gitu. Tapi lu harus ngebanggain diri lu ke orang tua lu juga, kalau gue tuh ini kerja gitu. oke. Pakai bahasa yang sederhana biar orang tua lu sadar, oh ini kerja, ternyata kerja di zaman sekarang tuh kayak gini, kayak gitu. Akhirnya gue jelasinnya ke adik gue. Lah kok di transfer lagi? Jadi gini Nan, nggak semua anak itu bisa Bener. asik ngobrol sama orang tua. Iya. Betul. Kan bisa gini. Kan bisa dulu gini. Jadi gini mah. Terlalu akrab mas. Iya. Terlalu. Gak bisa. Emang lu sama orang tua lu asik ya? Iya ngobrol akhirnya. Tapi lu giniin juga? Enggak. Lu nyaranin tapi lu nggak melakukan. Ya, enggak, gue ada gap Pak Nah, iya dengan kan? orang tua gue. Pasti ada gap, Setelah kan? gue nikah malah gue bisa ngobrol. Oh. Mertua lu apa orang tua lu nih? Orang tua gue. Karena Setelah- perihal Ya karena gue ngerasa wah gue udah bisa dewasa nih. Orang tua gue juga bisa terbuka dengan pemikiran gue yang sekarang Iya, ini. karena udah sebagai bukan kepala keluarga. bukan karena emang pengen nitipin anak. Kalau itu mah bahasanya beda lagi. Itu biasa lagi. Iya. Itu minta izinnya Gue gimana? terpaksa harus ngobrol. Kalau nggak gue ajak ngobrol, anak gue nitip di mana? Beda lagi kalau yang itu. Tapi itu sebagai salah satu usaha ya. Iya Bang. betul. Sebenarnya paling simpel untuk menjelaskan ke orang tua adalah, Pa, Ma, nih ada duit, udah. Ih, cakep. Ditanya kerjanya apa, duit dari mana? Enggak, itu pasti untuk terima kasih dulu pasti. Enggak, kalau jawab gue enggak. Wow. Serius cuy. Serius. Najwa Shihab. Makanya kayak ya gitu. Jadi akhirnya ya udah kayak ngasih mah ngasih aja gitu. Kayak udah jelasin sama adik gue itu udah kayaknya gitu. Dan kebetulan waktu itu gue juga kan yang sempat ngambil piala lah. Iya. Di TV akhirnya tetangga gue lihat Wow. terus ngasih tahu ke nyokap gue tuh Bill masuk TV gitu. Keren. Bangga berarti ibu. Yang lu. ini yang bangga. Bangga bir bangga. Bangga be. Tapi gue yakin sih kayak lu akhirnya bisa jadi diri sendiri dalam karir lu itu ya. Iya. Kembali lagi ke pasangan tadi ya. Iya. Is. Makanya ada kata-kata bahwa di balik pria yang hebat, di belakangnya kan ada Istri wanita pacama. yang kuat. Keren. Gitu. Betul. Cuman permasalahannya
Gue tahu nih Aaron mau kemana. Kepala pemerintahan kita sekarang. Sangat bagus sekali.